Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang perkembangan pada masa pranatal. Slide. Next. Ini anggota kami, ada Fatimah Jahra, ada Bini Nabila, saya sendiri, ada Huda Jalaluddin, ada Ihsan Nurholis. Slide ini akan dijelaskan oleh teman kita, yaitu Huda. Kepada Huda, kami persilakan. Baik, sebelumnya apakah suara saya jelas? Jelas, Huda. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kehamilan dan perkembangan pranatal. Kehamilan adalah kondisi fisik di mana tubuh seorang wanita sedang memelihara embrio atau janin yang sedang perkembangan pralahir atau kehamilan adalah proses yang mengubah seekor zigot menjadi bayi yang baru lahir. Jadi, proses yang berakhir dengan kelahiran seorang bayi mencakup 2 rangkaian pengalaman, yaitu proses kelahiran sang wanita hamil dan proses zigot, embrio, dan janin yang sedang berkembang. Next. Selanjutnya ada tabel tentang trimeter dan peristiwa yang terjadi pada trimeter tersebut. Yang pertama yaitu ada trimeter pertama, yaitu dihitung dari hari pertama periode haid terakhir atau LMP menjadi 12 minggu. Peristiwa yang terjadi yaitu periode terlewat, pembesaran payudara, dan penebalan perut. Dan perawatan prenatal yang harus dijalani di trimeter pertama ini, yang pertama itu konfirmasi kehamilan, yang kedua perhitungan tanggal jatuh tempo, yang ketiga tes darah dan urin, dan yang terakhir itu kunjungan dokter bulanan untuk memantau vital fungsi, pertumbuhan rahim, berat badan, gula, dan protein dalam urin. Masalah serius yang dapat terjadi pada masa trimeter pertama, yang pertama yaitu kehamilan ektopik, yang kedua tes urin atau darah abnormal, yang ketiga meningkatnya tekanan darah, yang keempat malnutrisi atau kekurangan nutrisi, yang kelima berdarah, dan yang keenam yaitu yang paling parah dapat menyebabkan keguguran. Selanjutnya yaitu trimeter kedua, yaitu dari 12 minggu setelah LMP menjadi 24 minggu setelah LMP. Peristiwa yang terjadi pada trimeter kedua ini yaitu penambahan berat badan, yang kedua menampilkan gerakan janin dan akan terasa, yang keempat yaitu nafsu makan meningkat. Perawatan prenatal yang harus dijalani di trimeter kedua ini yaitu kunjungan dokter bulanan terus berlanjut, ultrasonografi untuk mengukur janin, dan pertumbuhan dan lokasi plasenta. Lalu masalah serius yang dapat terjadi di trimeter kedua ini yaitu diabetes gestasional,
pertambahan berat badan yang berlebihan, meningkatnya tekanan darah, tidak cocokan RH ibu dan janin, dan keguguran 13-20 minggu, atau dapat juga terjadi persalinan prematur 21 minggu. Lalu trimester ketiga yaitu dari 25 minggu setelah LMP untuk mulai bekerja. Peristiwa yang dapat terjadi yaitu penambahan berat badan dan keluarnya cairan payudara atau ASI. Lalu perawatan prenatal yang harus dijalani yaitu kunjungan mingguan dimulai pada minggu ke-32, ultrasonografi untuk menilai posisi janin, pengobatan ketidakcocokan RH jika diperlukan, lalu pemeriksaan panggul untuk memeriksa pelebaran serviks. Lalu masalah serius yang dapat terjadi di trimester ketiga ini yaitu meningkatnya tekanan darah, yaitu lalu berdarah, persalinan prematur, dan infeksi kandung kemih. Berbeda dengan 3 tahap dalam perkembangan pralahir, 3 tahap dalam perkembangan pralahir didefinisikan oleh faktor perkembangan yang spesifik dan tidak sama panjangnya. Selain itu, seluruh proses tersebut mengikuti 2 pola perkembangan. Dengan pola cephalocauda, perkembangan mulai dari ujung ke bawah, misalnya otak dibentuk sebelum organ-organ reproduksi. Lalu pola perkembangan yang kedua yaitu dengan pola proksimal, yang merupakan perkembangan terjadi dengan tertib dari pusat tubuh ke ujung. Dengan kata lain, struktur dasar ke bagian tengah tubuh seperti tulang rusuk berkembang di depan jari tangan dan jari kaki. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya persilahkan. Selanjutnya kepada saudara Fatimah, kami silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan sebelum masa prenatal. Yang pertama tuh ada the germinal stage. Nah, the germinal itu terjadi pada 2 minggu pertama masa kehamilan, pembuahan hingga implantasi, merupakan panggung germinal. Selama tahap ini tuh sel-sel tuh berspesialisasi pada tubuh janin dan akan menjadi struktur yang menunjang perkembangannya. Terus pembagian sel ini tuh terjadi dengan sangat cepat hingga zigot mengandung banyak puluhan sel. Lalu tahap kedua ada the embryonic stage. Nah, tahap ini tuh dimulai pada masa implantasi, kira-kira 2 minggu setelah pembuahan, dan berlanjut sampai akhir minggu ke-8. Biasanya perempuan tuh mulai mencurigai adanya kehamilan itu 3 minggu setelah pembuahan. Sel-sel embrionik tuh mulai berspesialisasi dan membentuk fondasi di semua organ tubuh. Misalnya sel-sel sistem syaraf, neuron-neuron tuh membentuk suatu struktur yang bisa disebut tabung syaraf. Nah, terus lalu tahap yang ketiga yaitu the fetal stage atau tahap janin. Nah, tahap ini tuh dimulai pada akhir minggu ke-8 dan terus berkembang sampai masa nanti kelahiran. Nah, janin tuh bertumbuh dari berat yang awalnya itu sekitar 1/4 ons tuh dengan panjang 1 inci itu menjadi bayi yang beratnya sekitar 7 pons dan memiliki panjang sekitar 20 inci. Lalu selanjutnya, nah di gambar-gambar ini tuh tahap-tahapan yang terjadi di 3 tahap itu. Nah, 2 gambar pertama ini terjadi pada tahap germinal stage. Nah, gambar yang pertama tuh terjadi pada hari ke-1 ketika pembuahan sperma dan telur. Sperma dan sel telur bersatu membentuk zigot yang berisi petunjuk genetik untuk perkembangan manusia yang baru dan unik. Lalu gambar keduanya itu terjadi pada hari ke-10 hingga hari ke-14 setelah implantasi zigot. Zigot masuk ke dalam lapisan rahim, sel khusus yang akan menjadi plasenta, tali pusat, dan embrio yang akan terbentuk nantinya. Lalu gambar ketiga ini terjadi pada proses the embryonic stage yang tahap kedua. Nah, gambar ini tuh terjadi pada minggu ke-3 sampai minggu ke-8, yaitu organogenesis embrio selama 6 minggu.
Semua sistem organ embrio terbentuk selama periode 6 minggu setelah implantasi. Lalu selanjutnya gambar ke 4, 5, dan 6 ini proses yang terjadi pada tahap ketiga yaitu tahap janin terjadi dari minggu ke-9 hingga minggu ke-38, yaitu pertumbuhan dan perbaikan organ. Janin tumbuh dari panjang sekitar 1 inci dan 1/4 ons menjadi panjang sekitar 20 inci dengan berat 7-9 pons. Pada minggu ke-12, sebagian besar janin dapat diidentifikasi jenis kelaminnya, mereka perempuan ataupun laki-laki. Lalu perubahan di otak dan paru-paru memungkinkan kelangsungan hidup pada minggu ke-24. Perkembangan optimal tuh biasanya membutuhkan tambahan 14-16 minggu di dalam rahim. Kebanyakan neuron terbentuk pada minggu ke-28 dan hubungan di antara mereka mulai berkembang tidak lama kemudian. Dalam 8 minggu terakhir, biasanya janin sudah bisa mendengar dan mencium suatu bau, mulai sensitif terhadap sentuhan dan juga mulai merespon cahaya. Yang kemungkinan selama di dalam janin itu tuh yang selama di dalam rahim tuh janin tuh mulai belajar. Sekian yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Slide selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Tahapan yang terjadi di fetal stage atau tahapan janin, periode yang berkembang. Minggu 9 sampai 12 sidik jari refleks menggenggam, ekspresi wajah menelan, dan pernapasan berirama dari cairan ketuban, buang air kecil, alat kelamin muncul, periode dapat dideteksi dengan mohon maaf tadi ada kendala. Minggu 17 sampai 20 gerakan janin yang dirasakan ibu, detak jantung dapat dideteksi dengan stetoskop. Rumah atau rambut menutupi tubuh, mata menanggapi ke cahaya yang dimasukkan ke dalam rahim, alis, kuku panjang 12 inci. Minggu 21 sampai 24 vernix, bahan berminyak melindungi kulit, paru-paru menghasilkan surfakan. Minggu 21 sampai 24 vernix atau bahan berminyak melindungi kulit, paru-paru menghasilkan surfakan penting untuk fungsi pernapasan. Kelangsungan hidup menjadi mungkin meski kebanyakan yang lahir sekarang tidak bertahan hidup. Minggu 25 sampai 28 pengakuan suara ibu, periode istirahat dan aktivitas yang teratur. Panjang 14 sampai 15 inci, beratnya 2 pon, baik peluang bertahan hidup jika lahir sekarang. Minggu 29 sampai 32 pertumbuhan sangat cepat, antibodi didapat dari ibu, lemak yang disimpan di bawah kulit, panjangnya 6
16 sampai 17 inci, beratnya 4 ton, peluang bagus untuk bertahan hidup jika dikirim sekarang. Minggu 32 sampai 36, gerakan ke posisi kepala merunduk untuk kelahiran, paru-paru matang, panjang 18 inci, beratnya 5 sampai 6 pon, hampir 100% peluang bertahan hidup jika dikirim. Minggu 37, status lengkap penuh, panjang 9 sampai 21 inci, beratnya 6 sampai 9 pon. Next slide. Next slide. Udah, Vicky. Bahaya psikologis pada masa prenatal. Bahaya psikologis dapat menimbulkan akibat yang tetap ada pada perkembangan individu dan dapat mempengaruhi lingkungan sesudah dilahirkan dan perlakuan yang diterima anak dari orang-orang. Berarti selama tahun-tahun pertumbuhan awal ada 3 bahaya psikologis yang penting berupa kepercayaan tradisional tentang perkembangan prenatal, tekanan yang diterima ibu selama periode ini, dan sikap yang kurang menyenangkan kepada anak yang belum lahir dari orang-orang yang akan memegang peranan penting dalam kehidupan. Sekian dari saya. Untuk next slide, next pembahasannya, kami persilakan kepada Ihsan Nurholis. Selanjutnya, ada beberapa sikap kurang menyenangkan yang umum pada anak yang belum lahir adalah: 1. Anak tidak diinginkan. Yang kedua, ada tidak menghendaki anak pada saat ini. Yang ketiga, lebih menyukai anak dengan jenis kelamin tertentu. Yang keempat, ada konsep anak impian. Yang kelima, tidak menginginkan anak-anak kembar. Yang keenam, menginginkan pengguguran atau aborsi. Dan yang terakhir, ada penghinaan kepada anak. Selanjutnya, next. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal. Ada 4 faktor. Yang pertama ada teratogen. Yang kedua ada faktor ibu, ada faktor ayah, dan faktor lingkungan. Faktor teratogen, unsur-unsur menyebabkan adanya kelainan pada kelahiran akibat dari proses kehamilan yang tidak optimal. Bila teratogen beraksi pada awal kehamilan saat proses pembuahan dan organogenesis, bisa jadi berdampak negatif pada janin yang mengakibatkan kelainan anatomis. Namun, apabila teratogen beraksi pada saat organogenesis sudah lengkap dan matang di usia kehamilan tua, kemungkinan tidak menyebabkan kelainan anatomis. Terus yang selanjutnya ada faktor ibu. Ibu menjadi kunci utama yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan janin, sehingga kondisi fisik dan psikis ibu harus dijaga agar janin berkembang dengan sempurna. Selanjutnya ada faktor ayah. Ayah juga berperan penting dalam perkembangan optimal janin. Perhatian dan kasih sayang seorang ayah kepada ibu akan membuat emosi ibu akan stabil, tenang, dan bahagia. Dan yang terakhir ada faktor lingkungan. Polusi dan bahan-bahan beracun yang semakin banyak di suatu lingkungan dapat membahayakan kondisi janin dalam kandungan dan berakibat keterbelakangan mental pada sang anak. Sekian, terima kasih. Saya serahkan lagi kepada Vicky. Terima kasih. Mungkin sekian dari kami untuk presentasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kata-kata kami yang kurang lancar. Mohon maaf. Sekian dari saya, dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.